Pernahkah kamu memuji seorang perempuan dengan niat baik, tetapi hasilnya justru terasa hambar, bahkan canggung? Faktanya, sebagian besar pujian gagal bukan karena katanya kurang manis, tetapi karena caranya tidak tepat sasaran. Pujian yang benar bukan sekadar membuat dia tersenyum sesaat, melainkan menumbuhkan rasa aman, dihargai, dan ingin lebih dekat. Di video ini, saya akan membahas cara memberi pujian yang bukan hanya terdengar baik, tetapi juga bekerja secara psikologis. Kita akan masuk langsung ke inti, tanpa basa-basi, agar kamu tahu apa yang harus dikatakan, kapan mengatakannya, dan mengapa itu efektif. Banyak orang mengira pujian adalah soal merangkai kata manis, padahal inti sebenarnya adalah persepsi. Perempuan tidak menilai pujian dari seberapa indah kalimatnya, melainkan dari seberapa jujur, relevan, dan tepat sasaran. Ketika kamu memuji sesuatu yang terasa umum, seperti "kamu cantik" atau "kamu baik banget", otak lawan bicara tidak menangkap sinyal istimewa. Kalimat itu terdengar aman, tetapi juga mudah dilupakan. Sebaliknya, pujian yang membuat seseorang ingin dekat selalu memiliki satu ciri utama, yaitu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Perhatian adalah mata uang sosial yang nilainya sangat tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, perempuan terbiasa mendapat pujian yang sifatnya dangkal, baik dari lingkungan kerja, media sosial, maupun pergaulan. Karena terlalu sering mendengar hal yang sama, otak mereka secara alami membangun pertahanan. Pujian yang tidak spesifik akan langsung masuk kategori basa-basi. Di titik ini, banyak pria merasa sudah melakukan hal yang benar, padahal yang terjadi justru kebalikannya. Kamu terdengar seperti semua orang. Coba perhatikan perbedaan dampaknya. Ketika kamu berkata, "Kamu pintar," itu adalah penilaian umum. Tetapi ketika kamu berkata, cara kamu menjelaskan sesuatu itu runtut dan bikin orang lain cepat paham, kamu sedang memuji proses berpikir, bukan label. Pujian jenis kedua membuat lawan bicara merasa dilihat secara utuh, bukan sekadar dinilai dari permukaan. Inilah awal dari kedekatan emosional, karena manusia secara alami tertarik pada orang yang mampu memahami dirinya dengan presisi. Disinilah banyak orang keliru memahami fungsi pujian. Pujian bukan alat untuk mengambil hati secara instan, melainkan sinyal kedewasaan emosional. Ketika kamu terlalu cepat memuji hal fisik, terutama di awal interaksi, pesan yang tertangkap bukan ketertarikan yang tulus, tetapi kebutuhan akan validasi. Perempuan yang cerdas sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa merasakan apakah pujian datang dari ketenangan atau dari rasa ingin diakui. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pujian yang paling membekas seringkali datang dari orang yang jarang memuji? Alasannya sederhana. Ketika seseorang tidak boros pujian, setiap kalimat apresiasi memiliki bobot. Ini bukan soal bersikap dingin, tetapi soal selektif. Ketika kamu hanya memuji hal-hal yang benar-benar kamu amati dan kamu pahami, maka setiap kata terdengar lebih bernilai. Di titik ini, pujian berubah fungsi, dari sekadar kata-kata menjadi pengalaman emosional. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung kesopanan dan kehati-hatian sosial, pujian yang terlalu frontal seringkali justru menciptakan jarak. Banyak perempuan memilih bersikap ramah, tetapi menjaga batas, ketika merasa diperlakukan sebagai objek kekaguman semata. Sebaliknya, ketika pujian menyentuh cara berpikir, sikap, atau nilai yang ia pegang, responnya cenderung lebih terbuka. Kamu tidak sedang memuji apa yang terlihat, tetapi menghargai siapa dirinya. Hal penting lain yang sering diabaikan adalah timing. Pujian yang disampaikan terlalu cepat terasa seperti skrip. Pujian yang muncul setelah interaksi berjalan, setelah ada percakapan, setelah ada konteks, terasa alami. Misalnya, setelah diskusi panjang, kamu mengatakan bahwa kamu menghargai cara dia mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Kalimat seperti ini tidak bisa dipalsukan tanpa interaksi nyata, dan justru karena itulah efeknya kuat. Pada tahap ini, kamu perlu memahami satu prinsip dasar. Tujuan pujian bukan membuat dia terkesan pada saat itu juga, tetapi membuat dia merasa nyaman menjadi dirinya sendiri saat bersamamu. Ketika pujian berhasil menciptakan rasa aman, kedekatan akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa kamu perlu mengejar atau membuktikan apapun. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Tidak semua pujian bekerja dengan cara yang sama, karena tidak semua pujian diproses oleh otak pada level yang sama. Ada pujian yang hanya berhenti di telinga, ada yang masuk ke pikiran,
dan ada yang langsung menyentuh identitas diri. Pujian yang membuat seorang perempuan ingin dekat selalu berada di lapisan terakhir. Ia tidak sekadar merasa dipuji, tetapi merasa dipahami. Kesalahan paling umum adalah terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Ketika kamu memuji hasil, misalnya penampilan, pencapaian, atau status, kamu hanya menyentuh permukaan. Hasil bisa berubah, bisa hilang, dan seringkali sudah divalidasi oleh banyak orang. Tetapi ketika kamu memuji proses, seperti cara dia berpikir, caranya mengambil keputusan, atau caranya bersikap dalam situasi sulit, kamu sedang mengapresiasi sesuatu yang jarang disentuh orang lain. Disitulah kedekatan mulai terbentuk. Pernahkah kamu berada di situasi di mana seseorang memuji dirimu dengan sangat spesifik, sampai kamu berpikir, kok dia bisa tahu sampai sedetail ini? Reaksi emosional seperti itu tidak muncul karena kalimatnya indah, tetapi karena otak merasa aman. Aman karena merasa dilihat apa adanya, bukan dinilai secara dangkal. Perempuan merespons pujian seperti ini dengan rasa ingin membuka diri, karena mereka tidak merasa sedang diuji atau diobjektifikasi. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara pujian yang memvalidasi ego dan pujian yang memvalidasi identitas. Memvalidasi ego membuat seseorang merasa di atas orang lain. Memvalidasi identitas membuat seseorang merasa utuh. Ketika kamu berkata, kamu lebih pintar dari kebanyakan orang, itu memang terdengar positif, tetapi secara halus menciptakan jarak sosial. Sebaliknya, ketika kamu berkata, kamu punya cara berpikir yang matang dan tidak reaktif, kamu sedang menegaskan kualitas internal tanpa membandingkan dengan siapapun. Perempuan yang dewasa secara emosional cenderung lelah dengan pujian yang bernuansa kompetisi atau pembuktian. Mereka tidak ingin merasa harus mempertahankan citra. Mereka ingin merasa bisa bernapas. Karena itu, pujian yang menenangkan justru jauh lebih efektif daripada pujian yang mengangkat. Kalimat yang menenangkan memberi sinyal bahwa bersamamu, dia tidak perlu tampil sempurna. Ada satu pola menarik yang sering terjadi dalam interaksi sehari-hari. Ketika seorang pria terlalu sering memuji, intensitas emosinya naik terlalu cepat. Hal ini justru memicu alarm bawah sadar. Otak manusia membaca percepatan emosional sebagai potensi risiko. Akibatnya, meskipun secara sadar pujiannya diterima, secara emosional jarak justru dijaga. Ini menjelaskan mengapa kadang kamu merasa sudah memberi banyak, tetapi responsnya tetap datar. Pujian yang efektif selalu proporsional dengan kedekatan yang sudah terbangun. Semakin awal tahap interaksi, semakin sederhana dan tenang pujian yang seharusnya diberikan. Misalnya, mengapresiasi cara dia merespons pesan dengan jelas, atau caranya menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Pujian seperti ini tidak menekan, tidak menuntut, dan tidak mengikat. Justru karena itulah ia terasa nyaman. Coba perhatikan satu hal penting. Pujian yang membuat ingin dekat hampir selalu diikuti dengan keheningan yang nyaman, bukan tawa berlebihan atau reaksi dramatis. Jika setelah pujian suasana terasa tenang, mengalir, dan tidak canggung, itu tanda kamu berada di jalur yang benar. Sebaliknya, jika setelah pujian suasana menjadi terlalu riuh atau terlalu defensif, kemungkinan kamu menyentuh area yang belum siap disentuh. Di Indonesia, norma sosial juga memainkan peran besar. Banyak perempuan dibesarkan untuk bersikap rendah hati dan berhati-hati menerima pujian. Ketika pujian terlalu besar, mereka merasa perlu menolak atau merendahkan diri sebagai bentuk kesopanan. Ini bukan penolakan terhadapmu, tetapi respons budaya. Maka, pujian yang membumi, konkret, dan tidak berlebihan jauh lebih mudah diterima tanpa memicu resistensi. Satu prinsip yang perlu kamu pegang adalah ini. Jangan memuji untuk mendapatkan respons. Memuji karena kamu benar-benar mengamati. Ketika niatmu bergeser dari bagaimana reaksinya nanti, menjadi ini memang pantas diapresiasi, kualitas bahasamu berubah secara alami. Nada menjadi lebih tenang, pilihan kata lebih jujur, dan lawan bicara bisa merasakannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, tetapi justru paling menentukan, yaitu bagaimana menyusun kalimat pujian agar terdengar alami. Banyak pujian gagal bukan karena niatnya salah, melainkan karena struktur bahasanya terasa dibuat-buat. Ketika sebuah kalimat terdengar seperti hasil latihan di kepala, lawan bicara akan menangkap ketidakasliannya, meskipun tidak bisa menjelaskannya secara logis.
Otak manusia sangat sensitif terhadap ketidaksinkronan antara kata, nada, dan konteks. Pujian yang natural hampir selalu lahir dari pengamatan, lalu disampaikan apa adanya. Tidak perlu dibungkus dengan kata-kata tinggi atau metafora berlebihan. Justru semakin sederhana strukturnya, semakin mudah diterima. Misalnya, alih-alih berkata panjang lebar tentang betapa luar biasanya dia, cukup katakan bahwa kamu menghargai caranya tetap tenang saat orang lain panik. Kalimat seperti ini terdengar jujur karena berangkat dari situasi nyata, bukan asumsi. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah penggunaan kata absolut. Kata seperti selalu, paling, atau tidak ada duanya terdengar manis, tetapi jarang terasa nyata. Kata-kata ini memberi tekanan implisit, seolah lawan bicara harus terus memenuhi standar itu. Banyak perempuan justru merasa tidak nyaman dengan pujian semacam ini, karena di baliknya ada ekspektasi. Pujian yang membuat ingin dekat adalah pujian yang memberi ruang, bukan beban. Pernahkah kamu mendengar pujian yang diakhiri dengan nada menggantung, seakan menunggu respons tertentu? Misalnya, setelah memuji, kamu langsung menatap dengan ekspresi berharap dibalas. Secara psikologis, ini mengubah pujian menjadi transaksi. Lawan bicara tidak lagi menikmati apresiasi, tetapi merasa perlu merespons dengan cara tertentu. Di titik ini, kedekatan justru terhambat. Pujian yang matang disampaikan lalu dilepas. Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pertanyaan validasi seperti, iya kan? Atau, bener nggak? Ketika kamu percaya pada apa yang kamu ucapkan, kamu tidak membutuhkan konfirmasi. Sikap ini memberi sinyal kepercayaan diri yang tenang, dan itu sangat menarik. Bukan karena arogan, tetapi karena tidak bergantung pada persetujuan. Hal lain yang penting adalah intonasi dan tempo bicara. Pujian yang diucapkan terlalu cepat terdengar seperti formalitas. Pujian yang diucapkan terlalu lambat terdengar seperti drama. Tempo yang ideal adalah tempo percakapan normal, seolah kamu sedang menyampaikan observasi ringan. Dalam komunikasi sehari-hari di Indonesia, gaya bicara yang terlalu teatrikal sering dianggap tidak tulus, terutama dalam konteks relasi personal. Coba perhatikan bagaimana pujian bisa diselipkan dalam alur percakapan tanpa menghentikan ritmenya. Misalnya, ketika sedang membahas suatu topik, kamu bisa menyelipkan apresiasi terhadap cara dia menyampaikan pendapat, lalu kembali ke topik semula. Dengan cara ini, pujian tidak menjadi pusat perhatian, tetapi bagian alami dari interaksi. Justru karena tidak dibesar-besarkan, efeknya lebih dalam. Ada satu prinsip bahasa yang sangat penting. Fokuslah pada deskripsi, bukan penilaian. Deskripsi menjelaskan apa yang kamu lihat atau rasakan. Penilaian memberi label. Ketika kamu mendeskripsikan, kamu memberi ruang bagi lawan bicara untuk menerima tanpa merasa dihakimi. Misalnya, mengatakan bahwa kamu merasa nyaman berbicara dengannya karena dia tidak menginterupsi, jauh lebih ringan daripada mengatakan bahwa dia adalah pendengar terbaik. Dalam relasi sosial, rasa aman seringkali lebih menarik daripada rasa kagum. Pujian yang menumbuhkan rasa aman membuat seseorang ingin kembali ke situasi itu. Mereka ingin berbicara lagi, ingin berbagi lagi, ingin dekat lagi. Ini bukan efek instan, tetapi efek berkelanjutan. Dan kedekatan yang berkelanjutan selalu lebih kuat daripada ketertarikan sesaat. Satu hal terakhir yang perlu disadari adalah kejujuran emosional. Jangan memuji sesuatu yang sebenarnya tidak kamu rasakan, hanya karena kamu pikir itu akan efektif. Ketidaksesuaian antara perasaan dan ucapan akan selalu bocor, entah lewat bahasa tubuh, nada suara, atau pilihan kata. Perempuan sangat peka terhadap ketidaksinkronan ini, bahkan ketika mereka tidak membicarakannya secara terbuka. Sekarang kita bicara soal konteks. Karena pujian yang tepat di waktu yang salah bisa kehilangan seluruh kekuatannya. Banyak orang merasa sudah mengatakan hal yang benar, tetapi tidak menyadari bahwa momentum emosional lawan bicara sedang tidak sejalan. Dalam interaksi sosial, terutama yang melibatkan perasaan, waktu seringkali lebih menentukan daripada kata-kata itu sendiri. Perhatikan bahwa pujian paling efektif hampir selalu muncul setelah sebuah proses, bukan sebelum. Setelah percakapan yang bermakna, setelah kerjasama, setelah momen berbagi cerita, atau setelah situasi yang menunjukkan karakter. Ketika pujian muncul di akhir sebuah pengalaman, otak mengaitkannya dengan rasa puas dan kelegaan.
Inilah sebabnya pujian setelah diskusi panjang terasa lebih dalam dibanding pujian di awal perkenalan. Sebaliknya, pujian yang muncul terlalu dini sering dibaca sebagai strategi, bukan ekspresi. Misalnya, memuji secara personal di menit-menit awal interaksi, ketika belum ada konteks emosional, membuat pujian kehilangan landasan. Lawan bicara belum punya cukup informasi untuk mempercayai niatmu. Akibatnya, pujian terasa seperti asumsi sepihak, bukan hasil pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada momen-momen yang secara alami membuka ruang untuk apresiasi. Ketika seseorang menceritakan kesulitan hidupnya, pujian yang tepat bukan memuji kekuatannya secara berlebihan, tetapi mengakui keberaniannya bercerita. Mengatakan bahwa kamu menghargai kejujurannya jauh lebih tepat daripada mengangkatnya sebagai sosok yang luar biasa. Di sini, pujian berfungsi sebagai validasi emosi, bukan penilaian karakter. Pujian juga sebaiknya tidak diberikan saat lawan bicara sedang berada di puncak emosinya, baik terlalu senang maupun terlalu tertekan. Saat emosi tinggi, otak lebih fokus pada regulasi diri daripada menerima apresiasi. Menunggu sampai emosi stabil membuat pujian lebih mudah dicerna dan lebih membekas. Ini menunjukkan kedewasaan emosional, sesuatu yang sangat dihargai, meskipun jarang diucapkan. Dalam konteks kerja, pertemanan, atau komunitas, pujian yang bersifat privat seringkali lebih kuat daripada pujian di depan umum. Banyak perempuan di Indonesia merasa lebih nyaman menerima apresiasi secara personal, karena tidak memicu rasa canggung atau tekanan sosial. Pujian yang disampaikan secara tenang, tanpa audiens, memberi ruang aman untuk diterima apa adanya. Ada pula situasi di mana menahan pujian justru lebih bijak. Ketika kamu merasa pujianmu akan terdengar seperti pelipur lara atau basa-basi, lebih baik menunggu. Diam yang tepat waktu seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang dipaksakan. Menahan diri di momen seperti ini menunjukkan kontrol emosi dan empati, dua kualitas yang secara alami menarik. Penting juga memahami bahwa pujian tidak selalu harus disampaikan secara verbal. Kadang, respons yang penuh perhatian, mendengarkan tanpa menghakimi, atau mengingat detail kecil tentang dirinya, justru terasa sebagai pujian yang lebih nyata. Ketika kamu mengingat sesuatu yang ia ceritakan sebelumnya, itu adalah bentuk apresiasi diam-diam yang sangat kuat. Perempuan cenderung lebih peka terhadap konsistensi daripada intensitas. Satu pujian yang tepat, diikuti dengan sikap yang konsisten, jauh lebih berpengaruh daripada banyak pujian tanpa kesinambungan. Konsistensi membangun rasa percaya, dan tanpa rasa percaya, tidak ada kedekatan yang benar-benar aman. Pada akhirnya, pujian yang tepat tidak berdiri sendiri. Ia membentuk pola interaksi. Ketika pujian diberikan dengan tenang, jujur, dan konsisten, ia menjadi fondasi kepercayaan. Perempuan tidak hanya mengingat kata-katanya, tetapi mengaitkannya dengan pengalaman emosional saat bersama kamu. Jika pengalaman itu stabil dan nyaman, keinginan untuk dekat tumbuh secara alami, tanpa dorongan atau tekanan. Dampak jangka panjang dari pujian yang matang adalah terciptanya relasi yang seimbang. Kamu tidak berada di posisi mengejar, dan dia tidak berada di posisi dinilai. Keduanya bertemu di titik saling menghargai. Di sini, pujian berfungsi sebagai penguat hubungan, bukan alat manipulasi. Ini penting, karena relasi yang dibangun di atas manipulasi emosional cepat atau lambat akan melelahkan salah satu pihak. Perhatikan bagaimana pujian yang tepat memengaruhi dinamika komunikasi. Percakapan menjadi lebih terbuka, respons lebih hangat, dan jeda lebih nyaman. Kamu tidak lagi merasa harus terus menghibur atau mengesankan. Sebaliknya, kamu merasa cukup menjadi diri sendiri. Kondisi ini sangat penting, karena kedekatan sejati hanya bisa tumbuh ketika kedua pihak merasa aman menjadi autentik. Ada satu kesalahan yang sering terjadi setelah pujian mulai berhasil, yaitu meningkatkan intensitas terlalu cepat. Ketika kamu melihat respons positif, godaan untuk memperbanyak pujian muncul. Padahal, yang membuat pujian bernilai adalah kelangkaannya. Menjaga ritme tetap stabil jauh lebih efektif daripada menaikkan intensitas. Ingat, yang dicari bukan reaksi sesaat, tetapi kesinambungan. Pujian yang efektif juga membentuk cara kamu memandang diri sendiri. Ketika kamu terbiasa mengamati, memahami, dan mengapresiasi orang lain dengan jujur, kualitas empati kamu meningkat. Ini membuatmu lebih tenang, lebih sadar konteks, dan lebih dewasa secara emosional.
Perubahan ini terasa oleh orang di sekitarmu, bahkan sebelum kamu mengucapkan satu kata pun. Dalam jangka panjang, perempuan yang merasa dihargai identitasnya akan lebih terbuka untuk membangun kedekatan yang lebih dalam. Bukan karena kamu terus memuji, tetapi karena kamu konsisten memperlakukan dirinya sebagai manusia utuh. Di titik ini, pujian bukan lagi strategi, melainkan ekspresi alami dari relasi yang sehat. Jika kamu merasakan bahwa interaksi menjadi lebih ringan, lebih jujur, dan lebih menyenangkan setelah menerapkan prinsip-prinsip ini, itu tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Tidak ada kebutuhan untuk mempercepat atau memaksa. Kedekatan yang tumbuh perlahan hampir selalu lebih kuat dan lebih tahan lama. Dengan memahami dampak jangka panjang ini, kamu tidak lagi bertanya, apa pujian yang harus saya ucapkan agar dia tertarik, tetapi bergeser menjadi, bagaimana saya hadir sebagai pribadi yang layak dipercaya. Pergeseran cara pandang inilah yang pada akhirnya membuat pujianmu benar-benar bermakna. Jika kita rangkum seluruh pembahasan ini, kunci dari pujian yang membuat seorang perempuan ingin dekat bukan terletak pada kata-kata yang manis, tetapi pada ketepatan, ketulusan, dan kedewasaan emosional. Pujian yang efektif lahir dari pengamatan, disampaikan dengan tenang, tidak berlebihan, dan selaras dengan konteks. Kamu tidak memuji untuk mengesankan, tetapi untuk menghargai. Kamu tidak mengejar reaksi, tetapi membangun rasa aman. Dari situlah kedekatan tumbuh, perlahan namun kuat. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah selama ini kamu memuji untuk didengar? Atau memuji karena benar-benar melihat? Mulai setelah video ini, cobalah ubah fokusmu. Perhatikan proses, bukan hasil. Perhatikan sikap, bukan tampilan. Sampaikan apresiasi seperlunya, lalu biarkan ia bekerja dengan sendirinya. Kamu tidak perlu menjadi sosok yang paling menonjol. Cukup menjadi sosok yang paling hadir dan paling tulus. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya akan terus membahas hal-hal praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk membangun relasi yang lebih sehat, dewasa, dan bermakna. Ingat satu hal terakhir. Pujian yang tepat tidak membuat kamu terlihat lebih hebat, tetapi membuat orang lain merasa lebih utuh. Dan dari perasaan itulah, kedekatan yang sesungguhnya selalu bermula.